Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu mengenai manajemen perubahan pada perusahaan keluarga. Baik, perkenalkan, nama saya Patricia Selvi Indradewi. Saya Kolesta Martuni. Saya Rupiah. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan alat atau proses dan juga teknik untuk mengelola seluruh akibat yang dihasilkan karena adanya perubahan dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Pengertian perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Perusahaan keluarga juga merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol, dan dijalankan oleh anggota keluarga. PT Roda Bahari merupakan sebuah perusahaan keluarga dengan skala UMKM yang bergerak pada bidang kelautan dan perikanan. PT Roda Bahari secara resmi baru berdiri pada April 2012. Namun, kegiatan usaha dalam bentuk jasa konsultasi sudah dirintis semenjak tahun 1986. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, perusahaan keluarga di Indonesia merupakan perusahaan swasta yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto, yaitu mencapai 82,44%. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh Kolesta Martuni. Baik, selanjutnya itu ada 5 struktur organisasi pada PT Roda Bahari. Yang pertama itu owners, di mana owners ini merintis usaha atau bisnis keluarga. Yang kedua itu top manajemen. Top manajemen sendiri yaitu memiliki otoritas tertinggi, terdiri dari direktur yang juga masih memiliki hubungan keluarga dengan owners. Yang ketiga itu middle management. Middle management sendiri terdiri dari manajer, supervisor. Struktur ini juga terdiri dari para profesional atau bukan keluarga yang sengaja dipekerjakan oleh perusahaan untuk memonitor dan mengevaluasi pekerjaan setiap harinya. Yang keempat itu staff. Staff ialah karyawan yang mengerjakan day-to-day aktivitas dan juga menjalankan fungsi supporting. Yang kelima atau yang terakhir itu associates. Associates ini terdiri dari para dosen bekerja berdasarkan proyek basis yang membantu perusahaan dalam bidang konsultan. Selanjutnya yaitu studi kasus PT Roda Bahari. PT Roda Bahari ini merupakan salah satu perusahaan keluarga. PT Roda Bahari juga mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan adanya struktur yang baik dalam PT Roda Bahari ini, yang mana terdiri 5 bagian dalam struktur yang ada dalam PT Roda Bahari ini, yang barusan saya sebutkan. PT Roda Bahari juga merujuk pada klasifikasi skala usaha UMKM. PT Roda Bahari tergolong perusahaan keluarga dengan skala kecil, dengan jumlah aset Rp 50 juta sampai Rp 500 juta atau di luar tanah dan bangunan, dan omset Rp 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tahap perubahan Roda Bahari. Yang pertama itu unfranchising bertujuan untuk menciptakan sebuah kesadaran pada sebuah perubahan, di mana individu didorong agar bisa mengganti perilaku dan sikap lama menjadi lebih baik dengan diinginkan oleh organisasi. Yang kedua itu moving to the next track, yaitu tahap pembelajaran di mana karyawan diberi informasi baru
model perilaku baru atau cara baru dalam melihat sesuatu. Tujuannya itu adalah untuk membantu karyawan dalam mempelajari konsep atau titik pandang baru. Sedangkan yang ketiga itu referencing. Referencing adalah tahap di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu karyawan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberi karyawan kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Selanjutnya itu ada 8 tahap untuk menyusun sebuah change management. Tahap insecure atau ungrancy. Tahap yang pertama ini mengkaji realitas pasar dan kompetisi, mengidentifikasi peluang dan membahas potensi krisis sehingga timbul alasan yang baik untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Yang kedua itu build the guiding team, yaitu pada tahap ini dibentuk sebuah tim untuk memimpin perubahan. Orang yang dipilih dalam tim ini harus menduduki proses struktural dan perusahaan atau minimal memiliki pengaruh dan kekuasaan, keahlian, kredibilitas, serta jiwa kepemimpinan. Yang ketiga itu get the right vision, yaitu tahap memerlukan sebuah visi baru untuk membantu perusahaan menentukan arah perubahan dan merumuskan strategi untuk mencapai visi dan misi. Yang keempat itu communicating for buy-in, yaitu fokus. Tahap ini berupa delivery arsitektur strategi yang merupakan output dari langkah ketiga atau get the right vision kepada level atas dan level bawah secara rutin serta berkelanjutan. Yang kelima itu empower action, yaitu tahap ini memerlukan penguatan dari proses perubahan yang telah dilakukan. Bentuk-bentuk kegiatan pada tahap ini diarahkan untuk melawan kebiasaan lama yang negatif dan hambatan-hambatan tangible maupun intangible. Yang keenam itu create short term win, yaitu tahap ini dilakukan untuk melihat hasil nyata atau keberhasilan dari perubahan yang telah dilakukan selama ini. Yang ketujuh itu don't let up, yaitu tahap ini ditunjukkan untuk membuat proses perubahan semakin besar. Langkah untuk mewujudkan ini adalah melalui penerapan kebijakan baru dengan memanfaatkan kredibilitas yang telah terbangun. Kebijakan baru ini akan diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan keputusan untuk hal-hal integritas. Dan yang terakhir itu make check strict, yaitu dalam tahap akhir ini semua hasil perubahan yang telah dilakukan dijadikan budaya kerja yang baru sehingga menciptakan kinerja dan produktivitas yang lebih baik. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Bella. Pertanyaannya, mengapa budaya organisasi yang sehat berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kerja? Menurut saya, karena budaya organisasi yang sehat itu dapat memberikan dampak yang positif bagi setiap perusahaan atau organisasi, seperti meningkatkan komitmen dari setiap individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi yang sehat juga dapat menumbuhkan motivasi yang tinggi bagi setiap karyawannya. Terima kasih. Baik, saya Patricia Selvi Indradewi akan menjawab pertanyaan dari Bu Bella. Bagaimanakah peran stakeholders dalam manajemen perubahan pada perusahaan keluarga?
Nah, peran stakeholders pada manajemen perubahan keluarga, ia berperan untuk melakukan perkembangan dalam perusahaan keluarga tersebut. Terus ia berperan sebagai pengelolaan perusahaan dan ia juga mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang mana stakeholder sendiri itu sebagai pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan dalam perusahaan keluarga tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Bella. Bagaimana cara mengatasi jika pergerakan atau perubahan yang dilakukan menjadikan perusahaan berada dalam masa transisi? Nah, menurut saya untuk mengatasi masa transisi atau masa peralihan, yaitu perusahaan keluarga akan melakukan perubahan dalam perusahaan, seperti perubahan perencanaan perusahaan tersebut yang telah dibuat sebelum adanya masa peralihan. Nah, perusahaan akan melakukan perubahan di dalam perencanaannya seperti perubahan dalam kinerja karyawan. Sekian dari jawaban saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian materi dan jawaban pertanyaan yang telah kami paparkan. Selamat sore, Bu Bella dan teman-teman. Terima kasih.